Hai everyone, welcome to You Biar Anything. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Di antara kalian masih adakah yang belum pernah ngerasain cinta pertama? Haha, pasti pernah dong ya kan? Yap guys, bener banget. Drama Korea tentang cinta pertama mungkin membuat kita tersenyum simpul saat mengenang peristiwa yang sama yang terjadi pada diri kita. Tema cinta pertama rasanya tidak akan pernah habis untuk digarap dalam drama, termasuk drama Korea yang juga memberi penekanan besar tentang tema ini. Hal itu karena ada sesuatu yang begitu menawan dan romantis ketika melihat orang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Drama Korea alias drakor memang tak pernah ada habisnya mengangkat tema kisah cinta romantis dari berbagai sudut pandang. Salah satunya ya tentang kisah klasik cinta pertama yang biasanya paling berkesan sehingga sulit dilupakan bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Tak heran jika pada akhirnya kenangan cinta pertama bikin banyak orang gagal move on. Cinta pertama rasanya juga menjadi hal yang paling mengesankan dalam hidup. Mulai dari kencan pertama, ciuman pertama hingga rasa deg-degan saat bertemu dengan pasangan. Nah, ingin mengenang masa-masa cinta pertama kalian? Tenang guys, Mimin bakal ngerekomendasiin drakor tentang cinta pertama yang bakalan buat kalian rindu. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama Korea terbaik bertema cinta pertama versi You Biar Anything. (12) Sad Love Story. Drama arahan Yoo Chul Yong ini dibintangi oleh para artis senior. Ada Yeon Jung Hoon, Kim Hae Sun, dan Kwon Sang Woo. Di mana mengisahkan tentang cinta pertama antara So Jun Young yang diperankan oleh Kwon Sang Woo dengan Park Hye In yang diperankan oleh Kim Hae Sun sejak kecil. Setelah dewasa, mereka berpisah. Hye In yang buta dibawa bibinya ke Amerika dan menjalani operasi hingga bisa melihat lagi. Namun sayangnya dia mendapat kabar jika Jun Young telah meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian Hye In kembali ke Korea dan meniti karir sebagai penyanyi. Perasaannya pada Jun Young tak bisa dihapus apalagi setelah bertemu dengan Choi Jun Kyu, guru vokal Hye In yang suaranya mirip dengan Jun Young. Begitu juga dengan Jun Young yang tak pernah bisa melupakan Hye In. Namun di saat mereka bertemu kembali, Hye In telah menjadi kekasih sahabatnya. Oleh karena itu Jun Young terpaksa mengganti namanya. Tak disangka Hye In tetap bisa mengenali suaranya. Cinta mereka pun kembali bersemi. (11) Coklat. Drama yang rilis tahun 2019 lalu ini mengisahkan seseorang bernama Lee Kang yang diperankan oleh Yoon Kye Sang yang lahir dan besar di sebuah kota kecil di tepi pantai. Terbiasa dengan kehidupan sebagai anak pemilik sebuah rumah makan membuatnya bercita-cita untuk menjadi chef. Ketika masih sekolah dasar, Lee Kang bertemu dengan anak perempuan bernama Moon Chae-young yang diperankan oleh Ha Ji-won. Karena hal tersebutlah Lee Kang menjadi cinta pertama Chae-young. Namun sayangnya karena suatu masalah, Lee Kang harus pindah tempat tinggal ke kota dan menjadi ahli bedah saraf di salah satu rumah sakit. Tanpa sengaja, Lee Kang dan Chae-young bertemu kembali di sebuah rumah sakit dan mengingat bahwa mereka pernah bertemu ketika masih kecil. (10) Playful Kiss. Drama 16 episode garapan TV MBC ini merupakan sebuah drama Korea yang diadaptasi dari drama populer Taiwan dan manga Jepang dengan dibintangi oleh Jung So Min dan Kim Hyun Jung. Drama yang rilis pada tahun 2010 ini bercerita tentang seorang gadis SMA bernama Oh Hani yang jatuh hati pada pandangan pertama kepada pria cerdas dan populer di sekolahnya bernama Baek Seung Jo. Kemudian Hani menyatakan cintanya kepada Seung Jo yang kemudian ditolak. Lalu tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata mereka sudah dijodohkan oleh orang tua dari Baek Seung Jo. Ada pula sebuah kejadian yang membuat Hani dan ayahnya harus tinggal di rumah Baek Seung Jo. Yap, benih-benih cinta pun mulai muncul di antara keduanya. Drama komedi romantis ini diarahkan oleh Hwang In-ro, Kim Jung Hyun, dan Kim Do Hyun sebagai sutradaranya. 다 죽었어. 나는 역전을 위해. 못할 건 뭐야? 청춘 코딩 로맨스. 9. Startup.
Drama garapan Netflix dan TVN ini dibintangi oleh artis kenamaan Korea Selatan, ada Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk, dan masih banyak lagi guys. Rilis tahun 2020 lalu, drama ini bercerita tentang So Dalmi yang diperankan oleh Bae Suzy yang mengejar mimpinya untuk memiliki usaha rintisan alias startup. Dalam perjalanan mengejar mimpinya tersebut, ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Ketika remaja, So Dalmi jatuh cinta dengan sahabat penanya yang bernama Dosan yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk. Tapi ternyata surat tersebut bukan ditulis oleh Nam Dosan, namun ditulis oleh remaja yang bernama Han Pyeong yang diperankan oleh Kim Son Ho. Delapan, Radio Romance. Drama ini menceritakan tentang Girim yang diperankan oleh Kim So Hyun yang selalu ingin menjadi penulis di radio. Namun karena kemampuan menulisnya kurang, ia selalu berakhir menjadi asisten penulis. Meski begitu, ia jago dalam membuat perencanaan. Saat program acaranya akan dibatalkan, Girim pun berusaha menyelamatkan pekerjaannya dengan mengundang seorang aktor terkenal. Dia adalah Suho yang diperankan oleh Yoon Do Jun, yang didaulatnya untuk menjadi penyiar dalam program radio tersebut. Ternyata saat remaja dulu, keduanya pernah bertemu di rumah sakit. Suho pun mengingat perempuan itu sebagai cinta pertamanya. Dari sinilah cerita mereka akan berlanjut dengan banyak momen lucu, saling ejek tapi romantis. 감사합니다. 이거 왜 안 켜지지? 7. She Was Pretty. Drama garapan MBC ini rilis pada tahun 2015 lalu dengan dibintangi oleh Park Seo Joon, Hwang Jung Eum, Go Joon Hee, dan Choi Siwon. Menceritakan Ji Sung Jun yang diperankan oleh Park Seo Joon yang sejak kecil pergi ke luar negeri dan karena pekerjaan dia pun kembali ke Korea. Setelah berada di Korea, ia memutuskan untuk mencari cinta pertamanya yang bernama Kim Hye Jin yang diperankan oleh Hwang Jung Eum. Dulu Ji Sung Jun gemuk dan Hye Jin adalah wanita yang manis dan cantik. Kini Ji Sung Jun telah kurus dan menjadi lelaki yang tampan. Sebaliknya dengan Hye Jin yang dulu dianggap sebagai wanita cantik, namun sekarang wajahnya timbul bintik merah turunan dari ayahnya. Pada saat mereka bertemu kembali, Hye Jin tidak percaya diri dengan penampilannya, kemudian meminta sahabatnya yang bernama Min Hari yang diperankan oleh Ko Joon Hee untuk berpura-pura menjadi dirinya. Tak disangka, Hye Jin justru sekantor dengan Ji Sung Jun dan akhirnya Ji Sung Jun tidak menyadari jika cinta pertamanya adalah Hye Jin yang bekerja dengannya. 6. Moon Embracing the Sun. Menceritakan kisah cinta Raja Lee Won yang diperankan oleh Kim Soo Hyun dan seorang peramal bernama Wol yang diperankan oleh Han Ga-in. Lee Won dan Wol pertama kali bertemu saat mereka masih remaja. Kala itu Wol masih bernama Hye Yeon Woo dan dikenal sebagai putri bangsawan. Sedangkan Lee Won masih berstatus sebagai putra mahkota. Suatu ketika kisah mereka berlanjut. Putra mahkota Lee Won dan Yeon Woo bahkan hampir menikah. Namun rencana mereka digagalkan oleh Ibu Suri yang ingin menjodohkan Lee Won dengan Yoon Bok Kyung yang diperankan oleh Kim Min So. Ibu Suri memerintahkan dukun istana Jang Nok Yong yang diperankan oleh John Mi Sun untuk membunuh Yeon Woo. Dengan kemampuan sihirnya, Nok Yong membuat Yeon Woo tampak meninggal di hadapan semua orang. 8 tahun kemudian, Lee Won sudah diangkat menjadi raja dan tak sengaja bertemu dengan Wol kembali. Meski Wol tak ingat apapun, Lee Won curiga dan menyelidiki kembali kematian cinta pertamanya itu setelah melihat Wol yang sudah dewasa. 5. Fight for My Way. Drama arahan sutradara Lee Na Jung dan Kim Dong Hui ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan aktris Kim Ji Won. Rilis pada tahun 2017 lalu, drama ini mengisahkan tentang Ko Dong Man yang diperankan oleh Park Seo Joon dan Choi Era yang diperankan oleh Kim Ji Won. Mereka sudah menjalin persahabatan sejak kecil. Ko Dong Man merupakan seorang atlet taekwondo yang mencoba peruntungan menjadi petarung UFC. Sedangkan Choi Era yang bercita-cita menjadi pembawa berita kini mesti bekerja di pusat perbelanjaan. Mereka berjuang bersama menjalani kehidupan dan juga meraih mimpi-mimpi mereka. Berbagai rintangan pun dihadapi bersama. Perlahan tanpa disadari, rasa cinta pun mulai tumbuh di antara keduanya.
4. The Legend of the Blue Sea. Drama garapan SBS yang rilis tahun 2016 lalu ini dibintangi oleh abang tampan Lee Min Ho dan mbak cantik Jun Ji Hyun, di mana menceritakan anak bangsawan Joseon bernama Kim Dam Ryong yang diperankan oleh Lee Min Ho dan putri duyung Sehwa yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Kisah cinta mereka dalam legenda berakhir tragis. Dam Ryong kemudian membuat artefak untuk memperingatkan dirinya di masa depan. Benar saja, kehidupan baru ternyata kembali mempertemukan Dam Ryong dan Sehwa. Seorang penipu ulung bernama Ho Jun Jae bertemu dengan putri duyung saat berada di Spanyol. Putri duyung tersebut kemudian dipanggil dengan sebutan Sim Chung. Sejak bertemu Sim Chung, Ho Jun Jae selalu bermimpi tentang artefak misterius. Ho Jun Jae kemudian mempelajari sejarah Dam Ryong. Ia juga berusaha agar takdir yang sama tidak terulang kepada dirinya dan Sim Chung. 반드시 되고 싶다. 다른 세계, 다른 시간에서 만났으면 얼마나 좋았을까. 3. Moon Lover Scarlet Heart Hyo. Menghadirkan episode sebanyak 20, drama yang rilis tahun 2016 lalu ini dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Selatan Lee Jun Ki, IU, dan Kim Hanul, yang mana mengisahkan tentang Ko Ha Jin yang mengalami kejadian misterius ketika gerhana matahari total. Saat itu Ko Ha Jin berusia 25 tahun. Namun dirinya harus terbawa lorong waktu sehingga menjadi Haesu yang hidup di tahun 941 pada masa dinasti Goryeo. Haesu tinggal di lingkungan kerajaan yang sedang dipimpin Raja Taejo. Ia pun seringkali berjumpa dengan banyak pangeran kerajaan. Bahkan Haesu mulai jatuh hati untuk pertama kalinya pada pangeran ke-8 yaitu Wang Wook yang diperankan oleh Kang Hanul dengan kepribadian ramah, santun, dan pintar. Dua, My Love from the Star. Drama yang rilis tahun 2013 lalu ini mengisahkan tentang alien bernama Do Min Jun yang diperankan oleh Kim Soo Hyun yang terjebak di bumi dan tak bisa kembali ke asalnya. Datang ke bumi ketika era Joseon dan saat itu ia bertemu dengan seorang gadis yang sempat menolongnya. Sayangnya gadis tersebut meninggal. Min Jun sadar jika gadis tersebut adalah cinta pertamanya. Setelah 400 tahun berlalu, ketika zaman sudah modern, Min Jun masih hidup dan tidak pernah menua. Ia saat ini menjadi profesor dan tinggal di sebuah apartemen yang mewah. Chon Song Yi yang diperankan oleh Jun Ji Hyun merupakan artis populer yang tinggal di apartemen mewah itu juga dan pindah kamar ke sebelah kamar Min Jun. Awalnya ia merasa terganggu karena Song Yi adalah wanita yang berisik. Namun ia terkejut ketika melihat foto Song Yi yang masih remaja mirip sekali dengan cinta pertamanya 400 tahun yang lalu. 1. Goblin. Drama garapan TV-an yang rilis tahun 2016 lalu ini dibintangi oleh sepasang manusia yang sudah nggak asing lagi. Dia adalah Gong Yoo dan Kim Go-eun. Drama 16 episode ini mengisahkan seorang jenderal pada masa dinasti Goryeo bernama Kim Shin yang diperankan oleh Gong Yoo. Raja muda yang merasa iri dengan kemampuan Kim Shin lantas menjebak dan membunuhnya. Oleh dewa, Kim Shin dikutuk menjadi goblin dengan kehidupan abadi. Kim Shin hanya dapat kembali ke alam baka jika dia berhasil menemukan cinta sejati yang akan menjadi pengantin goblin. Pengantin goblin akan dapat melihat pedang gaib yang terhunus di tubuh Kim Shin dan mampu mencabutnya. Ratusan tahun kemudian, sang goblin Kim Shin mulai menemukan titik terang atas penantian panjang untuk cinta sejatinya. Drama populer ini diarahkan oleh sutradara Lee Eun-bok. Nah, itulah tadi 12 drama Korea terbaik bertema cinta pertama versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.